Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap baik-baik saja ya. Nah, bagaimana? Apa sudah mencoba menginstalnya? Apa masih leye-leye atau masih bersenang-senang? Ada yang sudah penasaran atau menginstalnya sudah sampai selesai? Bahkan ada yang masih error. Nah, kalau saya runtut dengan WA yang semalam saya mendapatkan pesan WhatsApp dari mahasiswa saya, rata-rata banyak yang mengeluhkan kegagalan saat menginstal, kesulitan. Ada yang, Bu, ini saya mau menggunakan bukan Windows, apa bisa ya, Bu? Ada yang bertanya, ini kok masih keluar folder iklim, Bu? Apa maksudnya? Ada yang sampai, Bu, saya sudah menginstal, mau install lagi kok nggak bisa. Gimana ini, kok nggak ada videonya tentang uninstallnya? Sampai tengah malam, sampai hampir pagi, semuanya WA hampir terrecord. Tidak semuanya terbalas ya, mohon maaf yang masih belum mendapatkan jawaban, karena sangat banyak sekali. Sampai saat ini saya membuat podcast ini, sangat banyak keluhan-keluhan dari beberapa mahasiswa. Nah, oleh karena itu saya akan membahas atau mengupas tuntas bagaimana cara mengatasi error pada instalasi dan entry data Inasi Bijis. Saya rasa kalian kalau sudah mendapatkan tutorial ini nanti akan mendapat pencerahan ya, akan lebih mudah lagi dalam mengatasi error-error yang sudah dilakukan tadi malam. Nah, atau ada yang belum mencoba? Kalau belum mencoba, nanti bisa dilihat ini saat terkendala error ya. Baik, agar tidak penasaran lagi mengatasi problem atau error pada instalasi dan entry data Inasi Bijis, mari kita simak slide-slide berikut ini. Saya rangkum beberapa keluhan dari mahasiswa-mahasiswa, ada banyak sekali aneka ragamnya. Yuk kita kupas. Nah, ini yang pertama, saya mendapatkan WA seperti ini. Bu, SAM tidak running. Kalau tanyanya gitu saya bisa paham. Ternyata pertanyaannya seperti apa? Bu, kenapa sih? Kok punya saya nggak hijau? Hijau-hijaunya nggak ada. Punya ibu kan ada hijau-hijaunya. Loh, saya sampai bingung. Hijau-hijau yang bagaimana? Nah, ini coba lihat. Ini namanya SAM Control Panel. Dimana ini untuk menyeting atau memulai dari EP sama MySQL. Apabila suatu program apa-nya ini sama MySQL tidak di start, maka juga tidak akan running, maka tidak dapat dijalankan. Nah, kemudian caranya bagaimana mengatasi control panel yang tidak auto running berwarna green atau hijau ya. Caranya tinggal klik start ya, dua-duanya dari ini, dua poin yang pertama dan kedua ini. Kemudian kalau masih bingung, begini caranya. Saya contohkan langsung. Jadi setelah menginstal Inasi Bijis, maka pasti ada icon baru. Icon baru ini orange ya, SAM Control Panel. Double klik. Ketika di double klik, maka punya saya akan langsung auto running seperti ini. Namun mungkin di laptop kalian atau komputer yang kalian praktekkan tidak semuanya running berwarna hijau seperti ini. Nah, kemudian bagaimana caranya? Nah, ini contohnya kalau tidak auto running kan seperti ini tampilan pertamanya. Maka lakukan apa? Tekan start di sini. Nah, ini sudah running, sudah nyala. Nah, ini service sudah bisa dijalankan. Maksud service seperti apa? Nah, kita masuk di sini. Pada saat service tersebut belum berjalan, maka localhost tidak akan bisa diakses. Kemudian untuk mengaksesnya, maka dua poin tadi harus sudah running. Kalau sudah running, ketika kalian tekan localhost di sini pasti akan running. Ini menjawab pertanyaan yang kedua. Bu, punya saya kok cuman seperti ini aja, kok nggak bisa jalan, ternyata belum di running. Maka kalau problem kalian seperti ini, silakan di running di icon control panel tadi ya.
Maksudnya di SAM control panel, di running ya dua-duanya. Kalau sudah green maka langsung tekan enter di sini. Di localhost iklim tekan enter, sudah selesai. Nanti akan nampil inasi bijisnya. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan seperti ini. Ibu punya saya kok gak bisa mencetak. Nah, maksudnya mencetak apa? Ketika ini tekan cetak claim, maka langsung auto akan ada print out di sini. Nah, tapi punya ini yang ditampilkan hanyalah tentang istilahnya apa ini? IDM ya. Nah, ada program IDM yang menghambat dalam proses pencetakan. Karena di sini terkesan seperti di download, di sini minta serial ya. Nah, namun kalau untuk mengatasi hal-hal seperti ini, yang paling mudah kalian adalah uninstall dari IDM-nya. Kemudian bagaimana cara uninstall-nya? Sebenarnya ada ya cara mudahnya, yaitu dengan add-on-nya. Jadi mematikan add-on yang ada. Nah, namun kalau kalian pengen cara mudahnya langsung saja, itu kan IDM-nya perlu di-uninstall. Nah, tinggal aja di sini pilih start, pilih control panel ya. Kalau tidak ada langsung di-search di sini, tekan control panel. Begitu masuk control panel seperti ini, ada program, kemudian ada uninstall. Nah, saat di uninstall ini silakan dicari Internet Download Manager. Nah, IDM itu klik kanan, misalnya ini ya, misalnya ini klik uninstall, sudah selesai. Kemudian coba dijalankan lagi, atau kalau memang membutuhkan restart silakan di restart. Nah, itu sudah bisa mengatasi poin pertanyaan yang seperti ini tadi. Maka akan secara otomatis mencetak seperti printout yang saya tampilkan di YouTube kemarin ya, di video yang kemarin. Untuk selanjutnya yaitu tentang nomor SEP kosong, muncul peringatan seperti ini. Ini bagaimana? Nah, kalau nomor SEP kosong, contoh saya membuat klaim baru. Ya. Ini kan seperti ini, halaman pertama muncul. Ketika saya mencari nama saya Siti Hafsah seperti ini. Nah, akan tampil ya, kita search seperti ini. Nah, begitu kita tekan klaim baru, maka kita melakukan klaim baru, misalnya pasien rawat jalan. Nah, ini sudah di entry, kebetulan untuk yang nomor SEP ini kosong ya. Kemudian apabila ditekan grouper, pasti bilangnya juga nomor SEP masih kosong, karena ini terlewatkan. Harusnya SEP ini di entry terlebih dahulu seperti ini. Nah, baru langsung ditekan grouper, akan sudah teratasi masalah tersebut. Kemudian masih ada lagi berikutnya, contohnya ini pertanyaan lagi, Bu, nomor kartu kosong, bagaimana caranya? Padahal jelas sekali loh ya, di sini ada nomor kartu atau nomor peserta. Nah, nomor peserta kosong di sini silakan. Apabila ditekan grouper, kalian terlewatkan seumpama tidak mengisi ini ya, yang tadi permasalahannya sama dengan ini. Ditekan grouper seperti ini, nomor kartu peserta masih kosong. Nah, akan tampil seperti ini. Namun apabila diisikan, maka akan terlewatkan pada fase ini. Kemudian ada lagi yang masih bertanya. Setelah nomor kartu kosong ada DPJP kosong. Apa itu DPJP? Nah, di sini kan ada DPJP. Nah, berarti DPJP ini juga harus dientrikan nih. Coba saya kasih kosong ya. Seperti ini. Apa tampilannya? DPJP masih kosong. Nah, seperti itu. Makanya DPJP juga harus dientrikan. Nah, seperti ini. Kalau sudah dientrikan, masalah sudah selesai. Ada lagi masihan pertanyaan di WA. Bu, punya saya kok seperti ini. Tarif RS belum valid. Nah, ada yang masalahnya seperti itu. Contoh DPJP sudah terisi, di grouper lagi ya. Noh, tarif belum valid. Nah, hal seperti ini itu menunjukkan bahwa kalian belum mengentri pada tarif rumah sakit. Nah, sedangkan pada tarif rumah sakit harus dientrikan. Misalnya seperti ini, 25.000. Nah, kemudian Bu, saya coba isi aja 20 ya. Terserah di mana. Atau 2000 aja. Tekan grouper. Tarif RS belum valid. Padahal sudah saya isi ya. Kok masih seperti ini? Nah,
Kira-kira apa permasalahannya? Untuk tarif rumah sakit itu paling sedikit sepertinya di atas 15.000 ya. Ketika saya isikan di sini 20.000. Contoh seperti ini. Tekan grouper. Masih bisa, masih masuk ya, tidak keluar lagi notice bahwa untuk tarif RS tidak valid. Nah, kemudian itu cara mengatasinya. Selanjutnya, nah, terdapat permasalahan seperti ini, invalid parameter. Ketika sudah ada invalid parameter seperti ini, berarti kalian belum mengentrikan codingnya. Di sini ada diagnosa, coding diagnosa dan coding prosedurnya itu harus juga dientrikan dua-duanya. Coba seperti ini. Nah, valid ya. Valid, kemudian invalid parameter. Nah, caranya ya dientrikan dulu C32.0. Nah, seperti ini. Ini namanya chronic medullary sinusitis. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya apa kemarin? Contohnya, atau misalnya hanya diagnosa primer saja seperti ini. Kemudian ditekan grouper. Nah, sudah berhasil, ya kan? Nah, seperti ini. Intinya coding tidak boleh terlewatkan pada waktu menekan tombol grouper. Nah, kemudian kalau sudah teratasi masalah ini, ada lagi masalahnya. Bu, punya saya rupiahnya kok nggak muncul. Kenapa? Nah, kemarin ketika saya sebutkan di Labcom ya, ternyata untuk tarif itu beberapa mahasiswa ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, di sini violet ini terjadi saat apa? Komputer tidak dilakukan setting dengan regional date Indonesia. Jadi regional dan date-nya harus Indonesia. Caranya bagaimana mengatasinya? Nah, banyak punya kalian mungkin masih terinstall seperti Amerika, Vietnam, dan lain-lain seperti itu. Akhirnya, ketika kalian mengentrikan tadi install sesuai bahasa Indonesia, maka tidak akan dapat menampilkan tarif dari rumah sakit. Padahal sudah ditekan update ya, tapi tarifnya tidak bisa keluar. Ada yang seperti itu. Kemudian, kalau di lab saya bilang, wah itu sistem hoki. Nah, maksud saya apa? Saya bilang seperti itu. Tergantung amal dan ibadah kalian. Nah, coba sekarang dicoba lagi caranya seperti ini. Karena kalau di Labcom dikupas tuntas tidak akan terselesaikan waktunya ya. Jadi ini coba kalau untuk mengatasi violet empty result seperti ini, klik pada date ya, time seperti ini. Kalau sudah muncul kalender seperti ini, tekan date and time setting. Kira-kira kelihatan nggak ya ini? Nah, kalau sudah nampil seperti ini, pada date and time ya, ini pastikan punya kalian adalah UTC yang Bangkok sama Jakarta seperti ini ya. Jangan sampai salah. Ada kalanya yang lain-lain. Nah, itu silakan diganti ya. Kalau sudah, kemudian regionnya di sini pilihlah yang Indonesia. Maka kalau sudah ditampilkan yang Indonesia, dipastikan nanti akan bisa. Nah, coba kalau sudah diganti semuanya, restart komputer kalian, atau kalau tidak usah restart, setelah itu pilih pada sistem C. Nah, di sini ada C ya. Kalau ada folder cache mix seperti ini, hapus dulu. Klik kanan del. Nah, seperti itu, tekan del seperti ini. Nah, nanti setelah itu tekan grouper lagi. Coba diatasi ya. Jadi mulai mengganti dari date time-nya, mulai dari date time tanggalnya sampai regionalnya ya. Regionnya harus tergantikan semua. Paham kira-kira? Untuk mengganti agar tarifnya ini bisa muncul. Ingat loh ya, bukan yang keluarnya tadi apa yang di atas itu. Nih. Bukan yang ini ya. Kalau yang ini violet invalid parameter, ini beda dengan yang ini. Kalau ini
invalid result. Jadi hasilnya tidak dapat ditampilkan, beda dengan yang ini. Kalau ini karena codingannya belum dientrykan. Kalau yang tampilannya seperti ini kebetulan mahasiswa kurang jelas ya memberikan fotonya. Tapi kalian yang sudah praktek di lab sudah ngerti, pasti tarif yang 377 itu tidak tampil. Nah, itu permasalahannya seperti ini. Itu harus ini langkah-langkahnya ya. Nah, jadi regional sama date ya harus dipilih yang Indonesia. Kemudian pilihlah folder Cashmix, silakan dihapus. Setelah itu lakukan group berulang. Maksudnya group berulang seperti apa? Tekan group lagi. Insya Allah akan bisa. Dicoba dulu ya. Nanti kalau masih ada kendala silakan kontak saya lagi. Nah, kemudian ini bisa nggak ya? Pusing saya. Udah nginstal gagal, install error. Nah, saya pengen install lagi, bisa nggak ya Bu, gimana kalau saya sudah gagal mau install lagi, kalau ada error gimana? Pasti pertanyaan seperti itu. Bingung nggak kalian kira-kira? Bingung dong, caranya gimana? Atau ketika install error-error terus. Nah, ini contohnya, lihat ya. Nah, ini yang paling banyak mahasiswa udah tak bilangin, laptop kamu sudah pernah buat install iklim, laptop kamu sudah pernah buat install InaCBGIS. Jadi ada permasalahan seperti ini. Tapi jawabannya apa mahasiswa? Enggak kok Bu, enggak pernah. Nah, enggak ada yang seperti itu. Apabila laptop belum pernah dipakai untuk menginstal InaCBGIS sama sekali, atau kalian baru install kemudian kalian batalkan, nah itu sudah ada folder iklimnya. Tapi kalau kalian belum pernah sama sekali, folder iklim ini tidak akan ditemukan. Caranya bagaimana kalau mau menginstal? Nah, maksudnya menginstal lagi ya, harus di-uninstall dulu. Jadi uninstall semuanya. Caranya seperti apa? Di sini kita bahas ya. Sebelum lanjutannya, nah, ketika menginstal muncul seperti ini. SAM control panel masih berjalan. Nah, kalau muncul notif seperti ini, berarti control panel ini masih dijalankan nih. SAM control panel, lihat. Nah, ini SAM control panel masih running. Kalau running seperti ini, berarti kan kalian sudah pernah menginstal SAM control panel di dalamnya. Maka caranya harus apa? Di stop. Kemudian setelah di stop, sudah stop seperti ini, di close. Kemudian kalau masih tidak bisa, berarti kalian perlu untuk apa? Untuk ngecek pada task manager atau pada ini. Nah, panah seperti ini nih. Ini mencontohkan masih running ya. Kemudian kalau task manager bagaimana? Nah, ini. Kemudian kalian klik kanan, tekan task manager. Nah, ini diproses ya, ada SAM. Nah, SAM control panel ini masih running. Kemudian bagaimana caranya end task? Diklik kanan end task, atau kalian juga bisa langsung tekan end task seperti ini. End task. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah free ya, sudah kosong, tidak ada tugas di SAM control panel, maka kalian dipastikan dapat menekan yes, kemudian bisa jalan. Jadi kalian coba terus, pastikan pertamanya di control panelnya SAM control panel harus mati dulu, habis di off kan, baru cek di task manager. Kali aja kalian sudah menjalankan beberapa SAM control panel kayak tadi yang sudah saya contohkan. Nah, itu benar-benar harus off semuanya, nggak boleh running ya. Kalau running itu tidak akan bisa menginstal InaCBGIS, karena dalam satu paket InaCBGIS ini sudah auto untuk instalasi SAM control panelnya. Kemudian selanjutnya problem apa lagi? Nah, ini instalasi tidak selesai. Jika Anda keluar sekarang, program tidak akan terinstall. Anda dapat, nah ini karena akibat apa? Akibat dari ini. Apakah Anda ingin setup untuk
menghentikan SAM control panel. Nah, di sini ditekan no tadi ya, akhirnya keluar yang seperti ini. Nah, ini abort ya, istilahnya apa? Membatalkan proses instalasi. Jangan lakukan itu, tapi matikan dulu control panel dan lain-lain, kemudian kembali ke setup yang ini lagi. Jangan ini langsung kalian patah hati di close. Nah, kalau seperti itu nanti sudah ada instalan di dalamnya, maka kalian akan kesulitan lagi untuk menginstal ulang. Nah, kemudian kalau ada permasalahan peringatan MySQL seperti ini ya, seperti ini persis yang ini. Cuman ini kan SAM control panel. Nah, tapi di situ nanti MySQL.exe ya masih berjalan. Nah, kalian pastikan lagi di task manager. Nah, cari di task manager seperti ini, MySQL process ya. Di task manager kalau sudah tamu seperti ini ada mysql.exe ini. Nah, ini kalian harus entas juga. Kemudian apalagi yang perlu dientas lagi? Nah, kalau nanti ada permasalahan lagi seperti ini, tapi tulisannya httpd ya, seperti ini. httpd.exe ini sedang berjalan, kalian juga harus entas di sini juga. Jadi semuanya harus dilakukan entas. Kemudian pada cara screenshot sekarang, kalau ini sudah selesai semuanya, kalian harus tahu ya cara screenshot. Ada yang tanya, Bu, saya nggak bisa nih cara screenshot, saya nggak ngerti. Gampang, tinggal keyboard kalian tekan print screen. Coba ya, saya tekankan print screen. Nah, ini kemudian saya buka Word. Nah, kalian nanti projectnya ngerjakannya di Word. Nah, seperti ini, new, tekan Ctrl V, sudah langsung selesai. Hanya seperti ini aja, itu namanya. Kalau kalian mau untuk mengedit, istilahnya di crop, tekan format foto ini, gambarnya diklik, tekan format di crop. Mudah bukan? Mudah sekali. Nah, seperti ini. Ini caranya crop. Bu, kontrol panel saya, bukan, maksud saya print screen saya rusak. Di keyboardnya saya tidak bisa menjalankan. Langsung pakai snipping tool. Ini search snipping. Nah, akan tampil kan? Nah, ini namanya snipping tool. Tekan aja seperti ini, misalnya kalian pada proses nih, kemudian snipping toolnya new. Nah, gini sudah jadi. Tekan Ctrl C, dipastekan di Word sini, akan tampil sudah selesai. Nah, mudah bukan? Masih mudah ini daripada kalian pegang HP ya. Semua itu dapat dipelajari, jadi silakan ditanyakan. Kemudian ada lagi permasalahan, Bu, saya terkendala pada instalasi. Loh, kamu menggunakan Linux? Saya tanya gitu. Iya, Bu, saya menggunakan Linux. Nah, setelah saya uji coba, ternyata tidak dapat dijalankan pada Linux, karena SAM itu kan untuk Windows ya. Jadi supportnya dilakukan di Windows. Keren sekali sih kalian pakai Linux. Nah, saya masih ketergantungan pakai Windows ya. Nah, untuk selanjutnya kita uji coba untuk uninstall ya, biar kalian tidak kesulitan. Coba sekarang kita praktekkan. Uninstall ini pura-pura kita close semuanya ya. Nah, sudah. Kalian pastikan akan install seperti ini. Mana setupnya? Nah, seperti ini ya. Kalian kalau install kan begini. Tekan yes. Bahasa Indonesia oke. Lanjut. Install. Nah, ini kan permasalahan kalian. Bener kan? Nah, seperti ini. Caranya bagaimana? Caranya kalian harus melakukan apa? Uninstall. Jadi ini ada folder iklim. Nah, sebenarnya kalau folder iklim ini di del begitu saja bisa sih sebenarnya. Nah, coba ya seperti ini. Kita pilih di sini C. Nah, ini kan ada folder iklim. Nah, kalau sudah ada folder iklim, tandanya kalian sudah menginstal iklim, sudah menginstal inasi biji sebelumnya.
atau kalian tadi uji coba ya di batal-batal juga bisa. Nah sekarang iklimnya di del, coba bisa nggak? Nah itu menghapus iklim seperti itu. Nah kalau sudah dihapus seperti ini, masuk ke setup lagi. Nah tekan install, yes. Ini apa? Ditemukan folder backup upgrade. Nah, kalau ada masalah seperti ini, berarti masih ada lagi. Tekan C lagi, masuk di sini. Ya, masuk di Explorer lagi. Nah, ini ada some backup update ya. Ini klik kanan, del. Sudah hilang? Kalau sudah hilang, lanjut lagi. Tekan OK, install. Nah, berhasil kan? Mudah seperti ini. Bu, ternyata punya saya bandel, Bu. Sudah saya tekan delete, nggak mau. Maka cara salah satunya apa? Dilakukan uninstall melalui control panel. Tadi udah diajarkan kan cara uninstall? Nah, ini ditunggu dulu ya sampai installnya selesai. Saya ajari cara menguninstall langsung lewat control panel. Kalau tadi kan hanya step by step terhadap notisnya. Jadi kalau ada komen seperti itu langsung dilakukan delete di iklim. Kalau komennya tentang backup, berarti backupnya yang harus dihapus. Nah jadi seperti itu. Tidak sulit kan? Dipahami dulu, jangan langsung kalian seolah-olah menyerah. Nah jangan seperti itu. Ini sudah selesai kan? Nah seperti ini. Kalau mau uninstall yang auto, langsung tekan aja nih control panel, kemudian uninstall, cari yang iklim. Nah ini iklim kan berarti ada, klik kanan uninstall. Sudah selesai. Nah ini kalian hapus, yes. Sudah bersih semuanya di dalam satu komputer ini. Nah bersih ini sudah. Di sini langsung hilang ya iklimnya ya. Nah itu bedanya. Kemudian diinstal lagi. Nah, tekan lanjut lagi, pilih bahasanya. Nah, ini ternyata masih ada. Ya sudah, kalau ada langsung pilih yang di C. Nah, ini dihapus lagi. Kadang munculnya berakhiran ya setelahnya. Nah, tekan install. Gampang kan? Selesai sudah. Kira-kira masih bingung apa enggak ya? Kalau sudah diberi tutorial yang sedetail ini, saya harap sudah tidak ada yang bingung ya. Pelan-pelan dilakukan. Terus ini videonya di review lagi. Kemudian yang lebih jeli lagi kira-kira apa yang belum. Nah, kalian lama-lama akan fasih ya, akan hafal bagaimana cara menginstal pada program-program aplikasi. Sebenarnya cara menginstal hanya next gitu aja. Cuman ya dibaca kira-kira ya, misalnya customize yang apa yang nggak perlu itu juga tidak perlu untuk diinstal semua. Nah seperti itu. Ini permasalahan-permasalahan hari ini yang terkumpul mulai dari apa tadi? Samnya hijau-hijau tadi. Nah kemudian ini, nah banyak ya. Jadi seru ya. Mendapat WA berbagai ragam keluhan-keluhan dari mahasiswa, ada macam-macam seperti ini. Nah ini langkah-langkah yang harus kalian perhatikan ketika nanti ada problem saat instalasi. Baik, saya rasa cukup ya. Saya harap semuanya berhasil. Nanti ketika mengerjakan UAS juga dipermudah. Tolong kalau baca UAS, soal-soal UASnya nanti dibaca sedetail mungkin, jangan setengah-tengah. Jadi kalian harus benar-benar jeli, tidak boleh terlewatkan sama sekali. Kemudian Bu, saya mau contekan, usahakan tidak. Ingat kan yang saya contohkan di Labcom, semua plagiasi akan terdeteksi. Saya tidak mau mahasiswa saya tidak bisa menginstal ketika terjun nanti ke rumah sakit, ketika nanti akan mencoba coding akan kesulitan, tidak mengerti instalasi, tidak mengerti bagaimana caranya mengentry.
Itu hal-hal yang sangat tidak saya harapkan. Silakan dipelajari, kemudian nanti dibaca soal UASnya. Mungkin kalau nggak hari ini atau besok ya saya uploadnya ya. Mohon maaf atas keterbatasan saya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya harap semoga ilmu kalian semuanya bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.